Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin para salihin salihat yang berbahagia, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala berkenankan kita berjumpa kembali. Allah kumpulkan roh dan jasad kita. Mudah-mudahan peluang kebaikan yang Allah buka hari ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya, dan hari ini menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu, insyaallah kita akan lanjutkan halaqah tadabbur kita yang ke-443. Kita akan tadabburi masih di surat Yasin, melanjutkan yaitu ayat 41 sampai ayat 54 bismillah taala. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah pelajari tentang siklus astronomi, adanya perputaran benda-benda langit yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, maka sekarang kita berpindah ke yang lebih terjangkau. Oleh itu kita lihat di atas sekarang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu alat transportasi. Dan zaman dulu alat transportasi itu banyak, ada yang darat, ada yang laut. Nah, kali ini kita akan bersama dengan moda transportasi dengan air, yaitu di laut. Baik, kita tadabburi ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Nikmat besar yang Allah berikan kita adalah salah satunya nikmat berpindah dari satu waktu ke waktu lain, ya, itu kita dari kecil sampai dewasa. Tapi ini perpindahan dari satu tempat ke tempat lain itu juga bagian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa makna fil fulkil mashhun di sini? Yaitu kendaraan yang penuh muatan. Masya Allah Bapak dan Ibu, 2-3 hari ini saya berkegiatan di banyak tempat, sehingga berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan kebetulan saya menggunakan transportasi umum, ya, dicampur dengan taksi dan lain-lain. Dengan luar biasanya kondisi hari ini, kemacetan dan lain sebagainya, saya membayangkan betapa luar biasa. Setiap saya melihat transportasi di jam-jam sibuk penuh semua. Mau kereta, mau trans, mau order juga susah. Terutama kemarin sore itu saya luar biasa. Perjalanannya yang tidak terlalu jauh itu sampai 2 jam rata-rata, itu luar biasa. Nah, tapi itu nikmat. Dalam artian begini, saya bisa juga sampai ke tujuan. Jadi Allah ketika menyebut al-fulkil mashhun, itu kapal penuh muatan, adanya di mana? Di atas laut. Sekarang kita diminta pada Allah, oleh Allah kepada kita untuk membayangkan kapal al-mashhun, penuh muatan. Orang kalau pergi dalam perjalanan jauh, dia bawa badannya atau bawa bekalnya juga? Ya, kalau cuma ke rumah dari sini ke masjid pun dia juga kadang nggak bawa KTP, duit kadang juga nggak bawa, yang mau sholat doang. Tapi kalau dari kita mau pergi ke tempat yang jauh, kita bawa apa? Bekal. Sehingga itu disebut dengan muatan. Artinya, gampang dah. Saya waktu pulang kampung, bawa apa? Selain bawa anak-anak, istri, ya pasti bawa barang. Nah, apalagi kalau saya pulang kampung naik kapal, barangnya kira-kira dikitan atau banyak kan?
banyak. Oke, kita nggak full mashmulnya, kita ke depan. Anna hamalna dzurriyyatahum. Masya Allah, ini kalau saya baca tafsirnya, ini menarik Bapak dan Ibu. Al-Quran ini beberapa kali menggunakan redaksi seperti ini. Dzurriyyah itu umumnya berbicara pada keturunan, turun. Maksudnya turun ya, anak, cucu, cicit, ya, itu disebut dzurriyyah. Tapi di sini digunakan dzurriyyah tidak sedikit dari para mufassir dan juga dalam konteksnya berbicara kepada yang sebelumnya. Kalau keturunan ke atas kenaikan. Nenek moyang maksudnya. Bapak, kakek, ya, buyut dan seterusnya. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah adalah ketika dulu kata Allah gitu. Hamalna, kami mengangkut dzurriyyatahum, kakek moyang mereka. Ya, kakek moyang mereka. Karena mereka bukan makhluk yang tiba-tiba ada hari ini. Kita ini makhluk yang sekarang ada itu berhubungan sama sebelum-sebelumnya. Karena kita punya ayah, punya ibu, punya kakek, punya nenek, punya buyut dan seterusnya. Masing-masing kita. Kadang nggak sengaja kita ngobrol loh, ini masih saudara kita ya, gitu kan? Karena itu ke atas. Mereka dulu kalau bepergian mereka selamat mereka. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan kami ciptakan untuk mereka juga angkutan yang lain yang mereka kendarai. Masya Allah, angkutan lain itu ada nggak? Ada, Pak. Naik kendaraan tadi itu. Iya. Kemarin saya menikmati naik beberapa moda, dari yang roda 2 sampai yang rodanya banyak. Kereta rodanya banyak, ya. Sampai yang taksi, sampai yang bus, ya, ada semua sana gitu. Jadi nikmat semua. Kenapa? Kita diizinkan oleh Allah pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kita syukuri, masya Allah, luar biasa. Nah, kembali Allah ingatkan, wa inna syah, ini poinnya. Nughriqhum fala sariqa lahum wa lahum yunqadun. Dan jika kami kehendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Poinnya apa di sini? Poinnya adalah Allah tidak mengancam, tapi siapa yang membuat selamat? Ibaratnya begini Bapak dan Ibu, anak-anak kita yang masih belum balik, bahkan mungkin udah balik juga, sekarang kan dewasa iya, balik iya, tapi akilnya kadang enggak. Pernah enggak istilah dulu akil balik? Pernah dengar istilah itu ya? Sekarang akilnya itu jarang dibahas orang. Jadi baliknya balik aja. Balik bukan pakai kalau kan lain lagi. Jadi sekarang itu orang dewasa biologis fisik, tapi cara berpikirnya belum akil. Anak sekarang itu karena ada percepatan banyak tadi, belum siap jadi dewasa. Dulu masya Allah, ibu kami itu, ibu saya menikah itu usia 16 tahun. Nah, saya melihat sekarang anak saya udah lebih dari itu. Kayaknya nggak mungkin dia nikah. Selain juga kultur juga secara personal kita lihat belum matang. Ya, itu menandakan apa? Kedewasaan yang beda. Nah, ini saya ambil contohnya dari anak-anak. Anak-anak kita dia hanya tahu misalnya pagi yang usia sekolah ya, pagi sekolah, saat dia minta apa dipenuhi. Dia tidak tahu siapa yang memenuhi itu. Ya. Dia nggak mau tahu bawaannya pusing kalau lagi ini ada sekolah suruh bayar, mau ada pergi kemana. Yang pusing siapa? Bapaknya pusing. Nah, anak-anak ini nggak tahu, ya kan? Lalu kalau ada sakit, yang pusing siapa? Ya bapaknya, ya ibunya. Kalau pas ujian, yang pusing siapa? Ya bapaknya ada pusing yang lain, nah, ibunya yang pusing gantian. Apalagi kemarin zaman COVID. Ya. Artinya apa? Anak-anak ini tahu beres.
Ini tidak bermaksud menyamakan, tapi begitu yang fakta terjadi. Kadang kita dalam hal-hal tertentu tahu beres. Kita tahu ketika yang beres itu sedang ada masalah. Banyak. Ini kayak kehidupan kita sekarang nih di sini nih. Kan umumnya kita tahu beresnya aja. Gitu. Ya kita mah kalau ada saat datang sholat. Gitu. Tapi ada yang ngurusin nggak di masjid? Ada. Biar kita bisa nyaman begini, sholat dengan tenang, kemudian kita kajian pagi seperti ini, juga kajian yang lainnya, pasti ada yang ngurusin. Nah bedanya kalau yang ngurusinya banyak pusingnya. Tapi kalau Allah mah itu memang bukan pekerjaannya, Allah sanggup. Nah manusia karena saking biasanya kadang nggak bersyukur loh. Saking biasanya kita bisa setiap hari hidup dengan keluarga kita, kadang yang bersyukur. Maka apa yang dialami saudara kita di Palestina dan sekarang di Sudan, kita tidak berempati. Kenapa? Karena tidak merasakan yang kita alami itu nikmat yang luar biasa. Kayak tadi pindah dari satu tempat ke tempat lain, berada di kapal. Kalau ditenggelamkan Allah, siapa yang nolong mereka? Nah itu poin yang ingin disampaikan Allah. Apalagi ini menggunakan bahasa dzurriyyah. Dzurriyyah yang dimaksud Allah dengan kata dzurriyyah itu seperti Allah selamatkan dulu nenek moyang mereka, nanti keturunan-keturunan mereka juga gitu. Dikasih moda transportasi darat, tidak banyak yang bersyukur. Kita kadang dikasih moda transportasi darat, ya Allah nih, ya Allah saya punya motor butut nih ya Allah. Dia tidak bersyukur bahwa motor bututnya itu motor perjuangan dia, ya, yang membawanya dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Manusia pada umumnya ketika diberi nikmat materi itu melihatnya ke atas. Saya ambil nih Pak, saya kemarin juga ketemu dengan para ulama, ngobrol itu. Lagi makan, saya makan dikit, memang makan dikit bukan jadi, memang begitu saya makan. Begitu saya lihat makanan banyak itu, masya Allah, saya pengen makan banyak banget. Begitu saya ambil beberapa piring, saya makan, udah selesai. Kenapa? Saya mau ingin makan yang lain-lain, mah perut kagak ada, nggak cukup. Perut saya muatnya segitu aja, padahal tuh masih banyak tuh. Ada makanan Jepang, buah juga tadi masih banyak. Ada yang Eropa, ada yang makanan kampung kita, ada bubur, masya Allah banyak banget. Kita begitu sepiring dapat kesenggol gitu udah penuh. Tapi jadi saya kemudian saya memang makan segitu, Pak Kiai saya sampaikan. Tapi saya tanya, itu orang kenapa ya saat dia diberikan gaji katakanlah UMR cukup? Ya kan? Pertanyaannya, ketika dia mendapatkan gaji 2 kali UMR cukup juga? Sisa nggak? Habis. Dapat gaji lagi dia naik 3 kali UMR, habis juga. Dapat gaji 10 gaji UMR, habis juga. Nah itu kenapa Bu? Karena manusia kurang bersyukur. Saya tidak bicara habis ya, karena ngabisin duit itu gampang, bersyukurnya susah. Nah, maka Bapak dan Ibu nggak usah heran, itu ada orang gajinya 10 kali lipat gaji saya kok masih korupsi. Kenapa begitu? Karena kurang. Ini saya tidak mempermasalahkan apa definisi korupsi hari ini. Ini kalau udah campur aduk dengan peristiwa politik. Oke, kita tinggalkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin, melainkan kami selamatkan mereka dengan karena rahmat yang besar dari kami dan memberi kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Nah ini penting. Mata'an ila hin itu menandakan bahwa kita tidak akan begitu terus. Itu saya mengalami. Kadang saya ketika Bapak dan Ibu pindah dari satu tempat ke tempat lain enak banget, masya Allah. Kalau perginya subuh ya, perginya subuh nih, saya kalau ngisi kajian subuh, masya Allah, nggak nyampe setengah jam nyampe.
ke tempat yang di situ saya sejam juga belum tentu. Kalau itu di siang hari, di sore hari, atau di jam sibuk, masya Allah. Ada kalanya kita pergi lancar, ya kan? Tapi ada kalanya kita pergi, masya Allah. Dulu zaman pas Mampang itu sedang dibangun Bapak dan Ibu ya. Saya berangkat khutbah Jumat untuk sholat Jumat. Itu 9:30 berangkat dari rumah. Kagak sampai itu sholat Jumat. Kebetulan pada waktu itu lagi bawa kendaraan sendiri. Artinya apa? Enggak, kalau berdua mah enak, kendaraan ditinggalkan, saya naik ojek. Itu kebetulan lagi bawa sendiri. Kendaraan mau ditinggal, siapa yang ambil kan? Enggak sampai, padahal jarak cuma dekat, saya kalau 5 meter. Enggak dapet itu. Keluar dari situ udah ada, saya putar balik cari masjid. Ada kalanya begitu. Ada kalanya kita lancar, hidup juga begitu. Ada kalanya kita makan enak, masya Allah. Lagi giliran makan enak, makanannya nggak ada. Lagi giliran makan nggak enak, lagi sakit, makanan datang buat apa? Kan begitu kan? Coba kalau kita lagi sakit, banyak nggak yang bawa makanan? Banyak bawa makanan. Cuma dari rumah ini, buah-buahan apa? Udah gitu yang datang bawa makanan banyak, masih ditanya, ente maunya apa? Itu lagi sakit. Balasnya apa? Coba nanya gini, lagi sehat saya masa jabanin. Lagi sakit aja begitu, iya kan? Kita kalau lagi sakit, masya Allah lagi makanan datang soalnya. Tapi belum tentu kita bisa makan. Hidup kita kan begitu. Orang lagi gagah-gagahnya, keinginannya banyak Bapak Ibu sekalian. Belum banyak bisa. Lagi sedang-sedangnya kita mampu beli, masya Allah. Menyentuh, jangan Pak, asam urat, ya kolesterol, apa nih, darah tinggi. Kondangan dia, makanan banyak, di absen semua, ujung-ujungnya makan cuma air putih doang. Jadi siapa yang menyebabkan kita bisa makan enak, bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain, bisa menikmati itu? Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Sama. Hari ini kalau kita sakit gigi, sakit mata, sakit badan, syukur kita. Ya Allah, kemarin ternyata saya dikasih nikmatnya. Dulu zaman kita COVID ya, masya Allah, itu beli oksigen kelihatannya murah, tapi kalau tiap hari mahal. Kita tiap hari bernafas dengan luar biasa, masya Allah. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang ada di hadapanmu di dunia dan adab yang akan datang di akhirat agar kamu mendapat rahmat. Ini lebih berat lagi. Orang-orang itu, ini kan bicara dengan orang yang mendustakan. Jadi siksa yang sekarang ada di dunia, orang tuh harusnya takut, Pak. Takut bukan takut hidup tidak enak. Takut yang kita kerjakan itu membuat Allah murka. Itu harusnya kita lakukan. Dan takut terhadap apa yang nanti di belakang kita. Nah ini Al-Quran itu sering begitu bahasakan. Ya, kayak di surat Al-Mu'minun itu ayat 99-100 begitu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu wara, tapi kalau Bapak dan Ibu terjemahkan itu disebut di depan mereka harusnya. Karena kan belum terjadi. Kita masih hidup. Barzah itu di depan kan, berarti belum kita lakukan kan. Kenapa Al-Qur'an membicarakan wara di belakang? Karena manusia itu sesuatu yang di belakang dianggap gak penting. Kayak dulu pernah saya jelasin ya. Kita ini kenapa sungai-sungai di rumah kita, di negara kita ini tidak bersih? Karena rumah itu ngadep sungai atau membelakangi sungai? Ngadep atau belakangi? Maka sungai-sungainya bagus atau nggak bagus? Nggak usah diterusin. Maka orang yang menjadikan masa depannya di belakang nggak penting. Ini juga begitu. Kenapa Allah menggunakan khalfakum di belakang, padahal barzah hari kiamat kan belum terjadi, harusnya kan di depan. Karena banyak manusia merasakan bahwa kehidupan di alam barzah dan di hari kiamat itu tidak penting, makanya disebut di belakang, kurang lebih begitu ya. Tidak usah terlalu dalam bahasa Al-Quran, banyak yang kayak begitu.
luar biasa dalamnya. Kenapa perlu kita takut azab sekarang dan belakang? Supaya kita dapat rahmat. Ini bapak mama, saya tadi pas kesini lagi gerimis, itu lagi mikir, ya Allah, ini enak banget lagi gerimis. Saudara-saudara kita di beberapa hari ini belakangan di tempat lain ada hujan kencang, banjir luar biasa, ada yang longsor. Takut nggak kita? Takut. Sekalipun itu belum tentu azab, tapi kita takut sama Allah. Tapi kita takutnya yang gitu doang. Nanti di hari kiamat, kalau kita jauh dari kiamat, yaumul barzakh, hari saat roh kita dicabut dari fisik kita, jasad ini, jasad kita ada di dalam tanah. Itu kita di mana saat itu roh kita? Jasad bisa jadi nggak merasakan apa-apa, dia hilang, kan udah selesai, dilupakan juga. Sehebat-hebat orang nih Pak, kalau dia udah meninggal, cepat atau lambat dilupakan, paling tidak berkurang Pak. Ya mohon maaf, saya sekarang datang di sini jamaah yang hadir lumayan ada puluhan. Ya, kita sholat jadi imam juga begitu. Kita jalan ke masjid ini paling tidak anak istri keluarga kita. Begitu mati Pak, nggak ada yang nemenin kan? Ada orang mati nemenin? Nah, begitu dikuburin, ditimbunin tanah, itu yang injak paling kencang itu malah justru anak-anak yang diinjak paling kencang kuburan. Padahal dia sayang. Ya kan? 1, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu diingat, tapi situ biasa. Sedihnya harus hilang karena dia harus berjalan, dilupakan gitu. Kalau benar-benar kita tidak orang soleh dan tidak dikehendaki Allah, betul-betul hilang gitu. Percaya aja coba. Nama buyut saya masih ingat saya, bapaknya siapa? Saya tanya bapak saya, siapa nama buyutnya? Bisa. Oh iya, ini namanya. Terus bapaknya lagi, bapak saya pusing lagi. Siapa ya namanya? Lupa. Saya nanya bapak masih ada. Nah bapak saya nanti siapa? Kakeknya udah meninggal kan? Gak bisa ditanya. Dilupakan bahkan oleh keturunan. Maka luar biasanya kita harus takut karena itu. Maka orang-orang ini bebal kenapa? Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan setiap kali suatu tanda dan tanda-tanda kebesaran Allah datang kepada mereka, mereka selalu berpaling. Tapi orang ini setiap dikasih tanda kekuasaan, berpaling mereka. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah kehendaki dia akan memberi makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini orang bakhil banget. Lah katanya Allah Maha memberi rezeki, ngapain kamu berinfak kepadanya? Nah ini orang bakhil banget. Orang yang kafir itu adalah orang bakhil yang melihat dari kepentingan dirinya, sehingga dia merasa nggak perlu mengeluarkan. Kalau dia jatahnya nanti makan, dia dikasih makan sama Allah, ngapain kita pikirin? Ini betul-betul orang bakhil sekali. Bahkan saking, saya tidak bicara ini tafsirannya dalam kayak kenapa orang-orang itu nanti kita akan buat logika begini Pak. Kenapa acara-acara yang baik itu minim sponsor? Itu betul nggak? Betul nggak? Tapi kalau acara hura-hura, acara nyantai-nyantai film masih terlalu sopan. Acara hura-hura, acara foya-foya, sponsornya banyak. Judi Pak, mohon maaf. Rame Pak judi. Ini kalau kan nggak enak saya ceritain ya, beberapa waktu lalu pergi ke Malaysia itu ke tempat kasino yang paling besar, Masya Allah, luar biasa. Itu bayangkan kok selalu ramai, padahal itu tempat maksiat. Kenapa seperti itu? Ya orang-orang itu bakhil kalau untuk berkontribusi, tapi untuk dirinya, kalau sampai ada bakhil, itu orang yang paling parah banget.
Ada juga seorang kayak gitu, dia ngumpulin duit, apa dirinya juga ngirit-ngirit, betul-betul bakhil. Itu orang yang sudah tidak punya apa ya, dia bayangannya itu wah nanti saya pengen kaya ini aja, untuk dirinya sendiri dia pelit banget, makan usaha. Duitnya ada ya, kalau duit nggak ada ya apa yang mau dibahas, belum kata ada apa-apanya. Ya, tapi kalau untuk dirinya, umumnya orang, oh dia luar biasa. Nanti ada juga sederhananya gini Pak. Kalau kita lagi makan bareng, tuh watak orang nanti kelihatan. Ya, dia nunggu siapa yang mau bayarin, padahal dia bawa duit tuh. Siapa yang mau bayarin itu? Kalau ada yang bayarin, alhamdulillah. Nah itu pola pikir bahkan dari level kecil ya. Kalau dibiasakan, padahal kita ada loh, kecuali kita tidak ada. Nah itu nanti sama seperti ini. Ngapain kami beri infak orang yang katanya Allah kasih makan? Ngapain? Nah orang ini berarti tidak percaya syariat Allah. Makanya diterusin di sini. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka orang-orang kafir itu berkata, kapan janji Allah hari berbangkit itu terjadi jika kamu benar-benar orang benar terhadap para rasulnya itu. Maka Allah katakan apa? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahissimun. Dan mereka hanya tunggu satu teriakan, ditiup sekali gitu ya, yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Ya dunia. Kenapa disebut yahissimun? Di dunia itu penuh perbedaan. Maka Bapak, Ibu hadirin sekalian, di dunia yang penuh perbedaan ini, kalau kita gunakan perbedaan kita hanya untuk memenuhi hawa nafsu kita, rugi Bapak. Hidup kita ini kenapa membuat kita egois kayak begini? Karena tidak percaya Allah. Dan yang kalau kita di surat Al-Baqarah itu Pak, Masya Allah, lagi bicara tentang perceraian, lagi bicara tentang apa namanya, bagaimana nasib orang yang dicerai anaknya, dan tahu-tahu ada hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jadi jagalah sholat kalau keluarga kita pengen damai. Ya. Damai itu bukan hanya pertengkarannya diminimalisir, cepat selesai kalau ada masalah. Ya. Sholat jaga. Makanya sholat harus paling kencang kita sama anak-anak kita. Ya. Lagi sakit dikit nggak wes sholat, kamu sakit juga tetap makan, ya kan? Libur juga tetap makan. Itu makan kebutuhan. Tapi sholat itu kebutuhan yang lebih dalam. Makanya yang membuat orang-orang ini bertengkar karena ingat Allahnya itu minim, bahkan dia ingkar, sehingga mereka bertengkar dengan sesama mereka. Itu loh biasa. Mohon maaf nih, itu kan sering kita baca-baca itu dalam cerita, dalam novel, bahkan mungkin dalam film. Ada perampok, perampokan itu satu tim, tapi begitu dapat duitnya, kira-kira mereka masih rukun gak itu? Ya. Dan itu terjadi. Korupsinya bisa jadi pengennya bareng-bareng, tapi yang mengeksekusi korupsi satu orang, habis itu dibagi-bagi. Giliran ditangkap, yang ditangkap siapa? Masing-masing dah, saya nggak ikutan. Padahal tadinya dia ikutan. Ya. Dan itu terjadi. Nggak usah diterusin, itu nanti lama kita bahas. Ya. Maka apa yang akan Allah katakan kepada orang-orang yang seperti ini pada saat datang sayhatan wahidah, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un, sehingga mereka tidak mampu membuat wasiat dan mereka juga tidak akan kembali kepada keluarganya. Masya Allah, ini dalam sekali. Kita ini, dan ini wasiat ini menurut Imam Ghazali penting untuk kita buat. Penyebab kita lupa mati, banyak Imam Ghazali nyebut itu ada 6 dalam Ihya-nya itu. Ya, nggak nyiapin pakaian. Kita ini orang kaya, beli baju bagus banget. Tapi giliran mau mati, baju yang kita pakai sempat beli sendiri atau dibeliin orang? Ya rata-rata nih Pak, jujur aja begitu. Di sini Bapak dan Ibu ada yang sudah beli, kan kapan? Tak berani Pak, takut. Baju baru kita sering beli. Kan kapan udah beli Pak?
Oh, kenapa belum beli? Kan itu pasti itu baju kita pakai. Udah pasti itu. Tapi nggak ada yang beli. Orang kaya siapapun, bah kita mau ya insya Allah separah-parahnya kita nih baju mah kita mampu beli. Kalau nggak beli dapat hadiah. Tapi giliran kain kafan ada yang mikirin kita mau beli sendiri. Itu penyebab lupa mati. Nah juga di antara penyebab lupa mati jarang berwasiat. Maka wasiat itu penting. Kenapa? Wasiat itu jangan hanya bicara masalah harta, yang lain juga. Makanya Imam Ghazali menyarankan saat kita mau ingat mati, rajinlah memperbarui wasiat. Bapak perlu tulis nih wasiat nih. Terserah Bapak kasih tahu istrinya atau anaknya. Kalau ada apa-apa nih saya sudah siapin tempat wasiat saya ada di sini. Tulis. Udah 2 bulan kita buka lagi. Nah ganti dah wasiatnya. Kenapa udah nggak cocok? Kita wasiat misalnya nih, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong ya yang nyolatin saya Kiai Fulan. Kan wasiat juga tuh. Ternyata Kiai Fulannya udah meninggal. Ya harus diganti itu wasiatnya. Nanti susah ya kasihan gitu. Nah, itu salah satunya. Contoh juga kasih wasiat nih, kita ngerasa nih mau jalan atau mau jalan baru, langsung aja gitu. Wasiat nih. Uang saya di orang ada segini, ya tapi susah nagihnya, udahlah ikhlasin aja. Yang kedua, uang orang ada di saya di sini segini. Itu wasiat juga. Nah terus juga nih saya punya nih gini yang harta saya di sini nanti tolong ini wasiatnya buat anak yatim, wasiatnya gini. Terus terakhir, nanti kalau bagi-bagi waris jangan rebutan ya. Wasiat 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kita tengok. Ya. Tapi ini nih, kalau ada sekali hentak ditiup itu siapa? Orang yang masih sempat nulis wasiat. Tidak sempat mereka. Kalau malaikat maut datang di perjalanan, kompromi tidak ada. Malaikat jangan cabut nyawa saya. Saya pulang dulu ya, nemuin anak istri. Tidak ada. Karena memang takdir kamu dicabutnya di sini nih. Bapak dan Ibu pernah lihat imam atau makmum meninggal saat sholat? Saat sholat, belum selesai sholat, ada. Pengen kayak begitu kan? Enak sekali. Sempat mereka pulang, ya sempat. Itu yang baik. Tapi mohon maaf, ada nggak orang yang meninggal saat dia berzina, saat dia berjudi, saat dia membunuh, mendolimi orang? Ada? Ada juga. Sempat mereka pulang. Maka ini tanda seperti ini juga penting. Apalagi saat yang paling berat sebenarnya ayat 51 ini. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Lalu ditiupkan sangkakala kedua. Kalau tadi yang pertama ya, saya. Ini kalau ditutupkan sur, maka seketika mereka keluar dari kubur dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhan mereka. Masya Allah, ini bahasanya minal ajdath, jadi fisik. Bapak bayangkan kalau di ayat yang disebut wa idzal qubur bu'thirat, betul-betul terbongkar. Itu mohon maaf bukan kuburan kita di sini ya, karena nanti kita bangkitnya di tempat lain. Tapi itu betul-betul Pak, fisik kita keluar dari tanah itu betul kejadian. Nah, bayangkan itu, pasti kita takut itu. Keluar dari tanah itu nanti badan kita kotor, nggak usah mikirin dah, pokoknya bayangin aja dah. Keluar dari tanah kita itu kayak kita keluar dari rahim ibu kita, nggak pakai apa-apa. Ini serius. Allah sering, makanya di sini minal ajdath. Jadi mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup, Insya Allah. Dan saat kita keluar, kita gabung itu di surat Qaf, ya. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Ada 2 malaikat, sa'iqun dan syahid. Malaikat yang nuntun kita kemana, itu sa'iq. Syahid malaikat yang bawain catatan amal kita. Dibawa. Bilang itu enak, kalau kamu nggak bisa salah kamu. Blok situ tempat tunggu. Serem nggak itu? Makanya kalau orang kayak begitu, buru-buru mereka. Dan mereka kaget, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun.
Dan mereka berkata, celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih. Benarlah Rasul-Rasulnya. Itu Bang. Kenapa Allah di sini disebut marqad? Marqad itu rukun, itu tidur yang nyenyak sekali. Ada yang namanya bahasa Arab luar biasa ya. Bahasa kita tidur mah itu aja. Tidur gitu ya. Paling sedikit yang beda, ada bahasa kita disebut ngantuk. Itu ngantuk itu muqaddimatun naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah itu ngantuk. Ngantuk itu muqaddimah. Dan sekaligus nikmat. Kita ini tidur dikasih muqaddimah. Coba kalau tidur langsung tidur aja, wah kecelakaan banyak di mana-mana. Coba kalau Bapak di sini tidur aja, wah susah, nggak bisa dengar. Makanya saat pengajian kayak gini ngantuk, itu nikmat juga. Muqaddimah tapi telinganya masih. Jangan sepelekan orang ngaji sambil ngantuk, dia masih dengar. Cuma dengarnya berapa atau itu lain lagi cerita. Nah ini rukut itu dalam Pak. Jadi betul-betul nggak kebayang bahkan bangun. Begitu dibangunkan, siapa yang membangunkan kami? Karena rukut yang dalam itu mati. Ya. Makanya hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursal. Ini sering di dalam Al-Quran begitu. Pertanyaan dijawab sendiri. Ada banyak sebenarnya gaya bahasa gini, karena waktu saya tidak jelaskan. Maka Allah jelaskan in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdharun. Teriakan itu hanya sekali saja dan seketika mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Nanti tidak ada bahasa muhdharun itu. Suka tidak suka. Kayak di dunia Bapak. Penjahat kalau sudah tertangkap bisa dia menghindari pengadilan. Muhdharun, dia akan dihadirkan. Pura-pura sakit bisa, tapi tetap diadili. Kadang ada yang disebut in absentia, dia pura-pura sakit atau betulan sakit ya, bukan hanya pura-pura. Tetap namanya pengadilan akan diadili. Kapan pengadilan di dunia selesai? Kalau dia udah mati. Bahkan kadang dia udah mati juga in absentia tetap diadili. Nah, saya nggak terlalu paham masalah hukum lain. Silakan Bapak. Kalau di akhirat lebih parah dari itu. Orang dihadirkan di hadapan Allah dalam keadaan hidup. Tidak ada orang mati, sudah selesai mati. Kehidupan hari itu kehidupan yang kekal. Tidak ada orang mati, sudah selesai mati itu. Kalau sudah dibangkitkan mereka itu minal ajdad, bangkit dari kubur dalam keadaan hidup. Ya, yang silu bersegera mereka, tidak ada santai-santai kayak kita jalan sambil ngobrol, nggak ada. Kenapa? Karena tadi ada malaikatnya, malaikat Said tadi itu mau nyantai dikit, cepetan, cepet, nggak ada orang. Kalau dia lagi orang baik, sekalipun orang baik, dia begitu bangkit nggak kenal siapa-siapa. Yang tadi saya bacakan di ayat kedua tadi, bayangkan saat kita bangkit itu, fa idza ja'atis shaqqah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Sisipan itu ayahnya, itu ibunya, itu adiknya, kakaknya, nggak kenal. Kapan orang-orang ini mengenal? Kalau udah beres urusan, masuk surga dia baru mikir, anak saya di mana ya? Ibu saya di mana, bapak saya di mana? Baru kenal. Begitu ketemu, loh, kok sama? Iya, di sana semua orang sama usianya. Bapak, ibu, kakek, nenek, cucu, cicit itu panggilan di dunia. Saat kita nanti dikumpulkan semua usia kita sama, Bapak. Ngebayang nggak Pak? Kita ketemu kakek kita, usianya sama sama kita. Akhirnya dia, yang sopan ya, ente dulu tuh cucu saya. Kita ngebayang kan, kumpul sama semua jenis orang tua muda, tapi usianya sama. Ya. Ayah dulu di dunia saya panggil ayah, di sini kita temenan aja kan? Ya karena sama usianya 30-an tahun semua.
Makanya orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu adalah orang-orang yang rugi sekali. Kalau nanti semuanya, kalau udah satu tiupan, faidahum jami'un ladaina muhdharun, dihadirkan untuk dihisab. Dan apa kata Allah? Falyawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Ayat seperti ini banyak, Bapak. Tapi ini bicara yang mengerikan. Insya Allah ini nanti pekan depan itu yang enak-enak kita bicarakan. Karena inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun, itu nanti bicarakan tentang kesibukan penduduk surga. Penduduk surga sibuk tapi bahagia mereka. Di dunia kagak ada Pak orang sibuk bahagia. Orang sibuk pasti sulit. Nah, seperti apa nanti insya Allah kita sambung ke depan. Masih ada beberapa menit, mungkin 5 kalau maksimal, kalau nanti Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan. Saya sering lupa nih, udah dipesenin DKM. Saya sisakan waktu untuk dialog. Nah ini saya baru ingat sekarang. Bapak dan Ibu bila ada yang mau dikonfirmasi saya silakan.